meninggalkan kewajibannya Allah. Itu kan kemarin sudah dibahas sebelumnya. Haknya Allah itu apa? Haknya Allah adalah hak untuk diibadahi. Maka bentuk ibadah apapun itu kembalikan kepada Allah. Apa saja, badannya, malia, harta bendanya dipakai ibadah, qalbiya, hatinya, semuanya itu tidak boleh tidak harus dikembalikan ianya kepada Allah. Ya. Jadi ada badannya, ada malia, ada qalbiya. Bentuk-bentuk dari semua ibadah itu milik Allah, maka kembalikan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Itu hakullah al-ibadah. Nah, yang di sini bagian yang kedua atau bagian kedua, orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, kesyirikan. Maka saya tanya, apa ada orang yang sudah menyatakan beriman dan imannya masih dicampur dengan syirik? Iya. Maka ada istilah-istilah syirik di dalam Quran itu, bisa syirik dalam hati orang kafir, bisa dalam hati orang yang iman tapi tidak murni imannya. Tapi pikiran seperti begini di dalam tauhid itu tidak semua orang Islam bisa menerima. Jadi yang namanya syirik itu orang kafir semuanya, tidak ada orang Islam syirik. Padahal ayatnya jelas. Ya, nanti di bab berapa ini ya, kita ketemu ada seorang sahabat pakai gelang. Ya, kemudian dipotong sama sahabat yang lain. Terus yang potong tadi mengatakan apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Begini ini kebanyakan orang beriman itu tidak iman, kecuali imannya masih dicampur dengan syirik. Jadi kalau sudah syahadat ya murni sudah. Cari tahu ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik. Yang tahu syirik ditinggalkan. Maka jangan dicampur. Kalau panjenengan kurang jelas, gampang diberi contoh. Lesannya mengatakan la ilaha illallah, tapi di dompetnya ngesai jimat. Ada nggak begitu kira-kira Pak? Orangnya ikut ngaji? Lesannya mengatakan la ilaha illallah, tapi masih pikirannya tatayur. Nanti bab 28 dibahas mengenai tatayur. Lesannya mengatakan la ilaha illallah, tapi masih datang ke DUDU KUKU N, dukun. Ya. Mempercayai sesuatu omongannya dukun. Itu semuanya masuk dalam kategori beriman tapi masih dicampur dengan syirik. Oh, kalau itu tuntutannya imannya harus murni. Iya. Nah, wis. Sekarang kalau imannya murni tidak dicampur dengan syirik, mau dapat apa? Di kitab itu bisa dibaca, Pak. Syukur kalau ada yang bisa membantu terjemahnya, membaca terjemahnya. Surat Al-An'am 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik. Ya, monggo Pak. Yeah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Dapat apa tadi Pak? Al-aminu fil akhirah, aman di akhirat.
tidak akan disiksa oleh Allah SWT. Ya, makanya mati jangan membawa dosa syirik. Orang kafir masuk Islam suruh syahadat, sepanjang hidupnya pakai kalimat syahadat, menjelang mati dibisikkan di telinganya kalimat syahadat, sudah meninggal dimakamkan, yang memakamkan pulang ditanya oleh malaikat tentang syahadat. Ya, man rabbuka, siapa Robmu, siapa Tuhanmu. Yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Yang ketiga, wa ma nabiyuka, apa agamamu. Jawabannya, sampean belum fasih menjawab karena sampean belum berpengalaman. Makanya orang Islam itu apa? Wajib ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wajib mengerti tentang Allah, wajib mengerti tentang Nabi, wajib mengerti tentang agama, wajib tadi bil adillah, pakai dalil. Agama pakai dalil. Nah begitu. Jadi al-aminuna fil akhirah, karena orang ini bisa mengembalikan haknya Allah, hak untuk diibadahi dan tidak syirik kepada Allah, maka kita hak kita akan memperoleh hak kita. Kalau hak kita itu kewajibannya Allah. Apa kewajibannya Allah? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Orang tidak akan disiksa sedikit pun kalau orang tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Mati saja masih membawa dosa syirik, tidak dapat syafaat. Nanti bab 17 dibahas itu. Ya. Maka tauhid itu harga mati. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah ada keterangan al-ilmu bimaknaha, al-ilmu an qauli la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ilmu tentang syahadat tentang Allah dan ilmu tentang syahadat tentang Rasulullah itu hukumnya apa? Wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Iya. Jadi yang utama itu. Muhammadiyah kemarin muktamar menetapkan masyarakat berkemajuan, itu salah satunya adalah karakteristiknya al-mabniyu ala tauhid. Al-mabniyu ala tauhid. Ditegakkan, didasarkan pada akidah tauhid. Jadi kewajiban siapa saja yang bergabung di perserikatan atau sebagai simpatisan untuk menggali nilai-nilai tauhid, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada di kitab-kitab yang itu deh. Ya, yang saya ajarkan tauhid itu sudah ada 7 kitab kalau tidak salah. Tapi yang paling utama adalah ini dengan Firqatun Najiyah itu deh. Ya, wes itu urusan beda. Jadi jaminannya orang itu di akhirat aman, di dunia muhtadun. Orang ini dapat hidayah, hidupnya lurus. Nanti kita ketemu ada asyirku fil mahabbah, asyirku fit ta'ati, asyirku fil hukmi, hukumiyah. Syirik dalam bercinta. Orang mencintai dunia, mencintai jabatan, melebihi cintanya kepada Allah. Ngukurnya gimana? Ini duit, ini jabatan, ini harta benda, mestinya tidak boleh diambil karena tidak halal buat kita, tapi diambil saja. Menurut Allah nggak boleh, bukan milikmu Pak. Itu kategorisasinya sudah syirik dalam bercinta. Dia mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah. Yang kedua ada asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan.
Saya beri contoh, bapaknya ngomong salah, anaknya mengikuti saja. Ustadznya ngomong salah, jamaahnya mengikuti saja. Ini tidak membahas siapa-siapa, tapi ini contoh. Kiainya ngomong salah, santrinya taat-taat saja. Pimpinannya ngomong salah, rakyatnya taat-taat saja. Itu bukan pikiran tauhid itu. Kalau bapaknya salah, boleh nggak anak bilang, ya nggak begitu, boleh? Ustadznya salah, jamaahnya boleh, Pak Ustadz nggak begitu, salah, boleh? Boleh. Kiainya salah, santrinya boleh bilang, Pak Kiai nggak begitu, boleh? Boleh? Rendah, sampai nggak jujur Pak. Boleh. Boleh Pak. Yang dimutlakan itu cuma Allah dan Rasul. Nanti di bab 39 itu kita ketemu man atau al ulama wal umara fi takhrimi ma khallahu au tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbabam min dunillah. Siapa yang mentaati ulama dan mentaati umara dalam hal mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka sama dengan menjadikan ulama dan umara dijadikan Tuhan selain dari Allah. Lah itu kalau nggak biasa ngaji tauhid kan panas apanya? Apanya yang panas? Iya, tapi biasa itu. Yang dimutlakan itu Allah. Jadi jaminan di dunia itu akan dapat hidayah, lurus jalan hidupnya orang itu Pak kalau bertauhid. Saya yakin, seyakin-yakinnya Muhammadiyah dan Aisyah berkembang tidak bisa dibendung perkembangannya itu karena al-mabniu ala tauhid, didasarkan pada tauhid. Nah kewajiban kita menggali. Makanya kalau saya ngaji di amal usahanya itu, amal usahanya Muhammadiyah, saya bilang gini, saya ini menggali kekayaannya Muhammadiyah. Tapi bukan kekayaan dalam arti gedung, duit, jumlah anggota, enggak, apa namanya, tanah, enggak. Kekayaan pemikiran. Muhammadiyah punya pemikiran yang terpendam di tauhid ini. Itu wajib dicari, digali. Nah itu ya, nggak boleh emosi ngaji ya. Ya sebenarnya Pak, kalau kita mau jujur, kesepakatan kita berbangsa dan bernegara punya ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU ikut merumuskan itu. Semula rumusan itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Benar Pak ya? Kalau tidak percaya tanya Refli Harun ya. Tapi kemudian setelah kemerdekaan, sahabat-sahabat kita yang tidak beragama Islam keberatan. Dengan jiwa besarnya tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU, lalu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Tapi siapa yang bicara tauhid di masyarakat kita? Segala kebijakan, segala keputusan, ya, segala aktivitas diarahkan pada menuju sama Allah itu siapa yang bilang gitu? Hanya ada di jargon saja, ya. 1. Pancasila, 2. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa begitu kira-kira? Ya keliru ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan diplesetkan keuangan yang Maha Kuasa. Tambah keliru. Itu. Sekarang kita pakai hadis ya. Ubadah bin Samit menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Ya, apa bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Hadis itu halaman yang ke-8. Barang siapa bersahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak
selain Allah saja. Ya, jadi la ilaha illallah jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah saja. Satu, terus dan lanjut Pak. Tiada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dua dulu. Pertama syahadat tentang Allah tidak boleh syirik. Syahadat itu talafut bil lisan. Lisannya ngomong, hatinya meyakinkan lalu mengamalkan, itu namanya syahadat. Tapi syahadat saja tidak cukup. Di dalam proses bersyahadat itu orang tidak boleh berbuat syirik. Dalam berbagai ibadahnya akan menjadi tidak bernilai pahala kalau ada riyaknya, ada syiriknya. Jadi jangan, kalau tuntutannya dari hadis ini syahadat tidak syirik. Loh, kalau begitu ada kemungkinan orang bersyahadat masih syirik. Nah tadi yang saya omongkan, lesanya la ilaha illallah tapi ngesai apa? Jimat. Ya, ada itu. Mau orangnya nggak datang itu. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Gelarnya Nabi Muhammad itu dua Pak, hamba Allah dan Rasulullah. Ini loh Rasulullah tadi. Nah syahadat tentang Rasulullah dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah maknanya 5. Saya ulangi, syahadat tentang Rasulullah itu maknanya 5. Satu, al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Tak tanya sekarang. Ini yang ikut hadir, ikut ngaji ini banyak. Kalau Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan Rasulullah, lalu kita beriman bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusannya Allah, apakah kebutuhan dasarnya Nabi Muhammad, kebutuhan biologisnya sama dengan manusia pada umumnya? Sama. Apakah pada usia-usia tertentu Nabi Muhammad itu diwafatkan oleh Allah? Jawabannya iya. 3. Apakah Nabi Muhammad ketika sudah wafat itu bisa datang kemana-mana? Di situ tauhidnya Pak. Maka tauhid berbeda dengan pikirannya orang yang mengatakan Nabi Muhammad bisa datang ke sana, lalu orang ketika Nabi Muhammad datang ke sana dalam bentuk rohani disuruh apa? Berdiri. Marhaban ya nural aini, marhaban Jadal Husaini. Halo? Ya. Itu meyakini Rasulullah itu rawuh datang. Tauhid enggak. Ya. Nanti kita ketemu di bab 22. Judulnya Himayatul Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirki. Upaya Nabi Muhammad dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Termasuk mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Bukan tidak cinta, bukan tidak sayang kepada Nabi itu, tapi cinta kita dan sayang kita kepada Nabi mengikuti yang disunahkan. Maka yang pertama tadi al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Yang kedua nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi, surga, neraka, pertanyaan kubur, hari kiamat, orang mati dibangkitkan, semuanya itu adalah pendekatan iman. Nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Sekarang saya tanya jenengan, enak mana tadi habis sholat isya maghrib terus disuruh kumpul bergerombol, dia siapkan telo goreng sama kopi, ya. Yang suka dekon suruh dekon, ya. Ahli hisab suruh hisab. Tidak ngaji, ngerombol ngobrol ngarong idul. Dengan suruh kumpul di sini mendengarkan pengajian, enaknya enak mana?
Ya ini aku kumpul nyeruput kopi sambil makan telo apa? Tapi mengapa tidak begitu? Nuti'uhu fima amaro, mentaati yang diperintah Ustaz. Kalau itu masih dibantah, saya ada contoh lagi. Hujan gerimis subuh, di pojok masjid sana itu ada panggilan, as-salatu khairum minan naum. Enak mana? Tidur sama ke masjid? Kalau saya jawab enak ke masjid, goro sampean. Saya akan tanya enaknya loh. Enak tidur. Tapi mengapa kau tidak tidur? Nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah Nabi. Wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. La ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah, tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Ngerti maksudnya Pak? Lah kalau tiap individu, tiap kelompok, tiap organisasi, tiap partai, tiap mazhab boleh melakukan ibadah sendiri, apa fungsinya Nabi? Nah begitu ya, pede saja, nggak pakai i, pede. Iya, tapi nggak banyak Pak Ustadz yang jumlahnya tidak masalah. Yang penting sampai melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Oh begitu Pak. Jadi dalam kitab Firqatun Najiyah, ma la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah. Jadi jenengan itu diarahkan menurut kitab Tauhid itu supaya akidahnya benar. Pertama tentang Allah tadi, syahadat tidak boleh syirik. Yang kedua meyakini tentang Nabi Muhammad. Banyak Pak dalam kitab ini, nanti kita bahas. Orang sumpah saja demi Allah, demi Rasulullah. Itu bagi orang yang tidak ngerti, dikiranya tambah mantep. Padahal apa? Salah. Ada nggak orang sumpah begitu? Di mana? Nah, iya, tidak boleh. Rasulullah itu sudah tidak bisa mersani, tidak bisa tahu. Inilah perbedaannya pikiran tauhid yang diajarkan oleh Nabi dengan yang bukan. Nah itu tadi, Nabi bisa datang, ya. Padahal dalam ini ada di dalam kitab ini diterangkan, ya. Zaman Nabi itu ada para sahabat sedang duduk, Nabi datang. Lalu begitu tahu ada nabinya datang, berdiri semuanya, ditegur sama Nabi, tidak boleh. Dan di soal jawab Muhammadiyah itu diterangkan di situ. Ya. Begitu Nabi datang, para sahabat semuanya berdiri, ditegur. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala asafakumna ilaihi. Jadi berdiri semuanya. Apa kata Rasulullah? La taqumu kama taqumul ajimu yu'azzimu ba'duhum ba'dhan. Jangan berdiri Pak, kayak orang asing aja berdiri sampean. Nah, iya, nanti ada keterangannya sendiri itu ya. Jadi itu tentang Allah, tentang Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Saya terjemahkan sendiri. Dan syahadat pula tentang Isa sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Kalimat yang disampaikan Allah kepada Maryam dan ruh dari Allah. Bagi umat Islam tentang Nabi Isa selesai, tidak usah dibahas. Betul ya? Tak tanya sekarang. Kalau ada Pak Kiai nerangkan begini, saudara-saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Boleh? Menyinggung agamanya orang lain? Kalau iya dianggap menyinggung agamanya orang lain, berarti al-ikhlas itu tidak boleh diapakan? Diterangkan. Tidak apa-apa, terangkan saja. Perkara ada orang lain meyakini tentang itu, urusannya orang lain.
Tapi kita supaya tidak keliru, jangankan tidak ada bapaknya, nggak ada manusia sama sekali, moro-moro ada. Bisa terjadi, Pak? Contohnya? Iya, ada jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, nggak ada, moro-moro ada manusia, ada, Pak? Siapa? Iya. Nah, Isa ini ada jenis kelamin perempuan, tidak ada jenis kelamin laki-laki. Yang keempat, adanya manusia itu model keempat, ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Siapa itu? Nah, sampean itu dan saya itu biasa, itu manusia itu. Yang terakhir, al jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu wa jannata ala ma kana minal amal. Yakin tentang surga itu ada, neraka itu ada. Cuma dalam akidah tauhid, yakin surga itu ada, neraka itu ada, bukan yakin saja. Kalau itu kan tidak ngefek. Mas, sholat, oh iya Pak, sudah saya siapkan. Kenapa? Loh, saya yakin itu orang itu dapat surga atau dapat neraka, makanya saya sholat. Orang dikasih duit, Mas, duit 200 juta. Duit apa, Pak? Wis kowe naik kan mulai. Nggak usah tanya. Ini duit nggak bener. Tak tanya. Kalau orang yakin surga itu ada, neraka ada, mau nerima nggak kira-kira? Duit nggak bener itu, mau nerima nggak? 200 juta ya. Mau nerima kira-kira? Sampai mempertimbangkan antara banyaknya 200 juta sama neraka kan. Enak mana, Pak? Ditolak mestinya. Ya. Lah kalau saya menikmati 200 juta, Pak, saya berikan istri saya, anak saya, keluarga saya simpan untuk berfoya-foya, untuk investasi, untuk tabungan. Begitu mati saya ditanya tentang 200 juta gimana? Ayo. Kalau orang Islam dari Sabang sampai Merauke pikirannya begitu semuanya, aman nggak negara sampean ini? Sekarang sudah aman? Nunggu kapan? 2024 ya, belum tentu. Iya, itu tauhid itu sampai di situ. Buktinya saya yakin surga itu ada, neraka itu ada, saya ibadah. Buktinya saya tidak mau makan yang haram. Buktinya saya tidak mau goro. Itu. Maka kemarin hari saya pernah terangkan, saya pernah sekali tempo mendengarkan Imam Masjid Haram itu ya, membaca Al-Fatihah saja sampai apa? Nangis. Sampai di ayat yang mana, Pak? Nangis itu loh, di ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Enak bacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Tidak bisa. Mengapa kok begitu? Menurut analisa kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sebagai pernyataan tauhid. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau saya ini berdusta sama Allah, ya, goroi Allah, lisan saya besok di akhirat diapakan? Berarti tidak mau goro kalau orang itu bertauhid. Misalkan goro bendino ya, bener Pak. Nah begitu. Inilah hakikatnya al jannatu haqqun an-naru haqqun. Surga itu ada, neraka itu ada. Saya pernah tanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngaji sudah sepuh-sepuh, Bu, surga itu ada? Enggak Pak Ustad. Jenengan milih apa Bu? Nggih milih surga Pak Ustad. Milihnya kapan? Benjing mawon pun mati milih lho. Sembrono kamu. Milihnya kapan? Ya sekarang ini.
Mau diberi kesempatan sama Allah kok untuk milih. Jadi keempat yang kita ucapkan tentang Allah tidak boleh syirik, tentang Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, tentang Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang disampaikan Allah kepada Maryam dan ruh dari Allah, yakin surga itu ada, neraka itu ada, endingnya, kesimpulannya, adkhalahu wahul jannata ala ma kana minal amal. Orang itu dimasukkan surga berdasarkan amalnya. Amal yang mana? Diniatkan kepada Allah. Amal yang mana? Amal yang menurut sunnahnya Rasulullah. Amal yang mana? Amal yang diniatkan untuk mencari surganya Allah, yang ke arah surganya Allah. Tuh, begitu Pak. Ya, jadi bukan sembarang amal. Maka bab yang ketiga setelah bab ini itu membahas man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa azab. Pertanyaannya, insya Allah atau pasti? Pasti. Yang memastikan siapa? Allah dan Rasulnya. Disitulah pikiran-pikiran tauhid, pikiran-pikiran syahadat tentang Allah dan Rasulullah itu tadi, ya. Sebelum dilanjut, ada yang dibahas Pak? Kalau tidak ada, opsinya dua. Satu dilanjut, yang kedua wabillahi taufiq wal hidayah. Yang mana? Lanjut. Saya ambil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Qala Musa, ini hadis qudsi. Tentang keabsahannya hadis ya. Qala Musa, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ya Rabb, ya Allah, ajarilah aku. Nah, ini Nabi Musa sama Allah. Ya Rabb, ya Tuhanku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ajari aku satu kalimat yang saya pakai untuk zikir kepadamu dan saya pakai untuk ingat kepadamu. Jadi Nabi Muhammad SAW yang dawuh menceritakan tentang Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu pernah minta sama Allah begitu. Dijawab sama Allah, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Musa, itu kalimat la ilaha illallah itu kamu pakai ingat kepadaku dan kamu pakai zikir kepadaku. Lah bagi panjenengan dan saya dipedomani kalimat la ilaha illallah itu, mohon maaf, bukan dilafalkan saja, bukan ditulis saja la ilaha illallah Muhammad, tapi dicari maknanya supaya bisa diamalkan. Diamalkan supaya wujud harta benda, ada masjid, ada pesantren, ada ini, itu wujud dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Tapi kalau kalimat la ilaha dipakai ingat dan zikir, sebagian ditangkap oleh saudara-saudara kita hanya dilafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mohon maaf, saya tidak alergi dengan itu. Tapi kalau cuma itu, mulai umur 27 sampai 72 pancet. Ngerti maksud saya? Dulu ya sudah la ilaha illallah, sampai 72 ya la ilaha illallah. Padahal perintah Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Departemen Agama menerjemahkan ketahuilah tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi maknanya diurai, maknanya apa supaya bisa operasional kalimat la ilaha itu. Jadi jawabannya Nabi Musa yang dijawab oleh Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Jawabannya Nabi Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rob, kata Nabi Musa, kalau cuma melafalkan la ilaha illallah semua orang sudah bisa. Tapi keterangannya Allah, ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardh
Sabah fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa sampai beri contoh begitu, andai kata langit seisinya dilipatkan 7 kali lipat lagi, bumi seisinya dilipatkan 7 kali lipat lagi, ditaruh di satu daun timbangan, ditimbang dengan la ilaha illallah, berat mana? Berarti yang naik tangan saya yang mana? Yang ini bumi seisinya, langit seisinya dilipatkan 7 kali lipat, yang kiri la ilaha illallah. Berarti yang naik tangan yang mana? Ini la ilaha illallah di sini. Berat la ilaha illallah. Apa maksudnya? Ya. Senikmat-nikmatnya orang di dunia ada batasannya. Betul, Pak? Tapi kalau akhirat ada batasannya enggak? Tidak ada. 1, 2. Apa ada jaminan kalau kekayaannya dunia ini dilipatkan 7 kali lipat lagi lalu penduduk dunia ini jadi baik? Tidak ada. Jangan bicara dunia, APBN 7 kali lipat APBN tidak tanpa korupsi sedikit pun dipakai semuanya membangun. Ada jaminan orang Indonesia baik? Tidak ada. Oh, ngaji ya tambah larang. Ya kan? Tapi kalau dibangun dari akidah tauhidnya, ada orang korupsi? Tidak ada. Ada orang goro? Tidak ada. Ada orang menyalahgunakan jabatan? Tidak ada. Di situ kekuatan tauhid itu. Makanya Nabi Musa diajak berlogika sama Allah. Andai kata dunia seisinya, langit seisinya dilipatkan 7 kali lipat lagi, ditimbang dengan la ilaha malat bihinna la ilaha, masih berat apa? La ilaha. Itulah fadilahnya, keistimewaannya, jaminan, garansi dari Allah SWT, dan harus kita yakini. Iya. Makanya nanti nyambung bab yang kedua, ketiga, man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya, pasti orang itu masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Wallahu a'lam. Nah, begitu ya. Cukup Bang ya? Udah isya tadi. Nggih. Iya. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kalau makna bahasanya mencari wajah Allah, ya wajah Allah yang sebenarnya. Nanti bab 67 di akhir kitab ini ada bahasan. Saya nggak menerangkan sekarang. Pandangan kitab tauhid ini hal-hal yang berkaitan dengan sebutan mengenai Allah, apakah itu wajah Allah, apakah itu tangan kanan Allah, apa itu kursi Allah, semua dimaknani seperti apa adanya. Cuman ya, terus gimana wajah Allah? Tidak tahu. Bagaimana tangan kanannya Allah? Tidak tahu. Tetapi mencari wajah Allah itu tentu saja mengharapkan ridha Allah. Jangan dicampur dengan kesirikan. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah. Cuma bahasanya pakai wajah Allah, tidak pakai ridha Allah. Mengapa pakai wajah? Wajah itu sesuatu yang sangat mulia. Sebutan wajah itu mulia. Wong Surabaya, Pak, dia ngomongin tanganmu lho deloken. Beda sama iki disebut ngarepe iki, apa? Raimu. Beda enggak kira-kira? Beda. Maka nanti bab 56 ada hadis la yus'alu biwajhillah illal jannah. La yus'alu biwajhillah illal jannah. Jangan minta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Mengapa? Karena menyebut wajah Allah itu mengagungkan Allah. Bukan sifat Allah, bukan zat Allah, tapi wajah. Ini mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keagungan betul. Dan komitmen orang itu tidak akan berbuat apa? Syirik. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya mengumumkan nanti kita silaturahim seluruh jamaah tauhid tanggal 12 Maret 2023 di sini. Yang berbicara nanti Pak Ustadz Fatur Rahman Kamal dari Jogja, ya, tanggal 12 Maret hari Ahad di sini. Sudah beredar beberapa tapi belum tuntas, ya. Yang atur ada panitianya, ya. Saya cuma ikut memediatori saja. Di mana-mana ada banyak masjid taklim. Saya ingat saya ada sekitar 77 tempat. Tak undang semuanya datang ke sini nanti. Gitu.